Ya, hari ini topik kita adalah uji heteroskedastisitas yang merupakan salah satu dari uji asumsi klasik. Ya, oke. Kita lihat di sini. Apa itu uji heteroskedastisitas? Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi di sini kita melihat residual, ya, varian residualnya, apakah variannya sama atau tidak. Jadi kalau kita lihat, ya, banyak nanti kalian waktu mengerjakan skripsi pasti harus melakukan uji ini. Lawan dari uji heteroskedastisitas adalah homoskedastisitas. Maka jadi kalau kita sederhanakan berarti hetero. Nah, ini kan kalau bahasa Indonesianya beragam. Lawannya homo, artinya satu. Nah, apa yang dilihat beragam atau tidak? Yang dilihat itu adalah residual. Residual ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut sisa. Terus sisa itu diapakan? Dilihat variannya. Variansnya yang dilihat. Apakah dia beda ataukah dia sama? Kalau dia beda, ya. Kalau dia beda, itu kita sebut dengan inilah kita sebut sama dengan hetero. Hetero. Kalau dia sama, inilah yang kita sebut dengan homos. Nah, kenapa rupanya kita sibuk kali mengukur beda atau tidak residunya? Nanti kita lihat, ya. Nah, yang mana yang bagus? Tentunya yang kalau dia sama varian dari residualnya dari setiap pengamatan. Nah, kita lihat lagi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain terjadi perbedaan. Nah, yang diinginkan itu tidak ada perbedaan, makanya. Nah, kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas. Nah, inilah dia, kita lihatlah lagi, ya. Kenapa? Apa akibatnya kalau terjadi heteroskedastisitas? Akibatnya tidak konstan variannya. Terus besar estimasi akan memengaruhi ujinya, uji T maupun uji F. Ya. Nah, selanjutnya lebih besar varian estimasi mengakibatkan standar error juga lebih besar. Nah, kita lihat terus. Akibatnya beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan dari persamaan dapat menyesatkan. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Pertama, uji Park, uji Glasser, uji scatter plot, dan uji korelasi Spearman. Pertama, kita lihat uji Park. Ini sama saja, teorinya saja ini. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita praktekkan dulu. Nah, kita lihat. Biasanya di sini ada soalnya. Nah, inilah soalnya. Nah, kita lihat di sini supaya jangan capek kita ambil senip.
kita potong dia, kita foto. Nah, kita foto, cap. Nah, ya, kita buka dulu Word kita supaya bisa kita satukan karena ini berbeda halaman. Nah, nanti kita lihat ya, masih jalan Word-nya. Nah, ini dia Word. Kita lihat, kita delete dulu ini sisa-sisa yang lalu. Nah, kita pastekanlah yang tadi kita foto itu. Nah, ini kita foto, kita copy, kita pastekan, paste. Ah, ya, sudah. Sekarang kita atur halamannya, spasinya supaya dia jangan jauh kali. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang ini, bawahnya ini. Nah, ini besar kali, banyak kali. Nah, ya. Tapi tak apa-apa. Kita lihat, kita senip lagi dia. Oh, tunggu, kita kecilkan dulu. Nanti gak dapat ini. Walah. Yang inilah dulu kita kecilkan. Senip, kita kecilkan. Kita ambil data ini. Nah, udah, kita copy, kita masukkan ke Word supaya dia bisa masuk. Kita pastekan. Nah, kita bikin enter. Kita copy lagi, kita senip yang bawah ini supaya jangan capek kita. Nah, kita masukkan dia kemari, kita tarik ke bawah. Nah, dah, kita copy lagi, baru kita pastekan ke Word. Kok nggak mau? Mana? Oh, ternyata kepanjangan dia, lari ke bawah. Kita tarik saja dulu ke atas. Nah, udah sama dia semua. Kita lihat ini, kita geser sini sedikit atau kita tarik sedikit. Nah, udah. Nah, kita pilih SPS. Kita suka-suka hati lah, mau di desktop kita bikin. Nah, kita bikin dia sebagai PDF. Nah, terserah lah. Kita bikin dia sebagai PDF. Nah, lalu kita buka lah. ChatGPT. Oke. Nah, kita masukkan dia ke ChatGPT kita. Kita upload. Tadi di desktop. Doc 1. Kita. Tolong. Tak mau dia, Wah. Berarti terlalu apa ini masalahnya, tidak mau dia. Oh, kita artikan saja ini. Kita lihat dulu. Kenapa nggak mau diupload dia? Ya sudahlah, capek kita itu, kita ketik aja di sini. PDF to Word to Excel. DF Eagle. Nah, kita lihat PDF to Word. Mana dia tadi? Elop PDF aja lah. Nah, kita select PDF tadi itu. Kita lihat deh, ini dia doc. Kita open. Nah, convert to Excel. Continue without OCR. Nah, sudahlah. Kita coba dulu. Kadang-kadang ada yang cepat. Kita download Excel-nya. Nah, kita open. Udah. Kenapa jadi kayak gini? Oh, rupanya berantakan dia ya. Alah. Gimana caranya ini supaya jangan berantakan? Oh, coba kita lihat ya. Oh, ini aslinya supaya jangan berantakan dia. Udahlah, kita cari saja. Kita suruh sajalah ChatGPT. Tolong buatkan
data fiktif untuk tentang pemasaran produk makanan. Saya dengan responden sebanyak 40 orang. Saya ingin menguji heteroskedastisitasnya, buat dalam bentuk tabel ya. Nah, dah kita enter, capek kali kita. Biar dia saja yang membuatnya. Kita tunggu saja sebentar, nanti dia yang buat itu. Sambil menunggu itu kita bukalah SPSS kita. Sambil kita ya kan, supaya agak cepat dia nanti SBM SPSS. Nah, jadi ini kebetulan di laptop ini ada SPSS 22. Nah, kita admit dulu si Nova Alprida ini. Mana dia tadi? Nah, ini dia. Wah, sudah dapat semuanya. Kita download saja. Nah, udah kita open. Udah muncul dia tabel. Nah, ini dia. Kita lihat apa-apa saja. Nah, ya kita lihat di sini dibikinnya variabelnya price, promotion, dan sales. Ya, ini datanya kan nggak capek kita kan dibuatnya sendiri. Nah, kita lihat lagi. Kita keluar dulu dari yang membesarkan layar ini. Nah, mana tadi data? Nah, ini kita geser ini ke kanan, kita buka tadi SPSS kita itu. Don't show this dialog again. Oh, new dataset. Oh, oke. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Kita geser ini ke kiri, kita lihat data Excel tadi, dah dapat dia. Saya besarkan. Pertama kita lihat, adalah pengaruh harga dan promosi terhadap jumlah penjualan. Kita copy kepalanya itu, kita paste spesial. Kita lihat di sini transpose. Oke. Kita copy lagi ini supaya jangan capek kita mengetik-ngetiknya di SPSS. Kita klik paste. Dah. Udah salah kita. Harusnya pastenya di variabel view, bukan di data view. Kita delete lah ini. Kita buka paste. Udah, kita lihat, kita balik lagi ke data view. Kita balik ke Excel tadi. Kita keluar dulu data yang tinggal kita copy ini semua. Sampai 40. Copy. Masukkan kemari, paste, udah jadi barang tuh. Nah, sekarang kita lihat Excelnya ini, kita kecilkan. Kita buka lah yang materi kita tadi. Kita geser kemari. Ini kita mau uji park. Ada beberapa tadi katanya kan. Pertama adalah uji park. Mana uji park? Nah, ini dia. Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji park. Nah, kita lihat macam mana perintahnya. Mana dia uji park? Oke. Nah, di sini ada
mananya ini uji park ini? Oh. Nah, pertama katanya di sini kita lihat ya, uji park. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita buat itu, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya kita ketik di mana, di sini saja ya, di PDF ini, typewriter. Kita ketik H0 sama dengan hipotesa awal kita ada pengaruh H-Price dan promotion terhadap sales. Nah, oke, baru H1. Nah, kita bikin tidak ada pengaruh price dan promotion terhadap sales. Oke. Nah, kita mulai dengan uji park. Nah, residual kuadrat. Nah, di sini katanya metode. Wah, ini saya besarkan ya supaya kalian nampak. Nah, di sini katanya uji park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independennya. Macam mana pula ada logaritma natural? Macam mana caranya kita lihat. Jadi katanya meregresikan residual kuadrat. Pertama kita besarkan layar. Analise regression linear. Nah, kita masukkan sales ke dependen, price promotion ke independen. Nah, supaya dapat nilai residual kita sapa. Nah, residual kita ambil unstandardized residual. Kita klik OK, continue. Kita OK kan saja, cep. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Muncul di sini kalian lihat ada variabel baru. Namanya residual 1. Nah, tadi katanya meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat. Nah, ini kan masih residual biasa. Berarti kita rubah dia menjadi residual kuadrat. Baru kita cari nanti logaritma naturalnya. Nah, mana dia caranya? Kalian perhatikan bagus-bagus. Transform. Comput variabel. Targetnya kita bikin di sini res kuadrat, kita bikin kuadrat. Macam mana tadi katanya? Ini kalau dikuadratkan berarti kali dengan dirinya sendiri kan? Kita kalikan dengan dirinya sendiri, maka dapatlah kuadratnya. Kita klik OK, cep. Tunggu kita keluar dulu dari sini, kita lihat ada yang masuk kawan kalian. Mana dia? Ini dia. Si Palestina. Oke. Kita buka lagi. Nah, kalian lihat di sini udah ada variabel namanya residual kuadrat. 3 kita buktikan. 3,0104 dikuadratkan, dapat dia ini. Sekarang
Tadi katanya uji park itu adalah nilai logaritma dari logaritma natural. Nah, berarti kita disuruh lagi merubah residual kuadrat ini menjadi nilai logaritmanya. Sama kayak tadi. Kita ketik di sini transform, comput variabel. Nah, ini kita reset, supaya bersih dulu datanya. Berarti kita ketikkan logaritma natural ln res kuadrat. Kita ketik di situ. Inilah res kuadrat. Nah, sekarang dari mana kita? Kita klik yang ini, function group, kita pilih all. Nah, kita cari ke bawah yang mana logaritma natural. L, ini dia. LD, nah, ini dia LN. LN ini logaritma natural. Kita klik, cek. Baru kita pindahkan ke atas dia, cep. Baru ini kan kalian lihat ada tanda tanya ini. Kita masukkanlah residual kuadrat ini ke dalam tanda tanya, cep. Kita oke kan, cep. Nah, kita keluar, kita lihat sudah ada di sini variabel baru namanya logaritma natural residual kuadrat. Nah, udah dapat kalian kan? Nah, kita lihat apa katanya. Regresikan nilai logaritma natural kuadrat dengan variabel independennya yaitu X1 dan X2-nya. Kita lihat analize regression linear. Nah, ada yang masuk lagi, kita lihat dulu. Kita admit. Oke, kita lihat di sini. Nah, saya besarkan layarnya supaya ini kita reset dulu. Cap. Udah. Berarti Price, oh bukan, ya Price promotion pindahkan ke independen, tep. Logaritma natural residual kuadrat ke dependen. Nah, tak usah kita klik-klik yang lain yang biasa-biasa saja, kita oke kan, rap. Nah, baru kita lihat yang perlu itu kan ini, signya ini. Nah, kita lihat lagi yang tadi. Apa katanya? Nah, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Jika nilai sig lebih kecil dari, terdapat gejala heteroskedastisitas. Kita buka yang tadi. Nah, kita tengok. Nah, di sini semua kita lihat ya. Koefisiennya semua ini secara uji T dia ya. Ini semua lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas. Udah selesai. Nah, sekarang kita masuk cara kedua, yaitu uji Gletser. Uji Gletser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan absolut residualnya. Nah, kita lihat lagi ada pula absolut residual, apa pula itu? Nah, kita lihatlah. Ini ya, nanya istilah-istilahnya itu. Nah, kita lihat. Di sini sudah ada nilai residual. Disuruhnya kita merubah ke absolut. Gampang. Kita lihat transform compute variabel. Kita reset dulu semua supaya bersih dia. Nah, kita klik all top.
kita cari absolut, ABS itu kan absolut artinya. Kita naikkan ke atas, kita masukkan residualnya. Nah, kita kasih nama abs res. Absolut residual kita oke kan, cep. Kita lihat di situ. Udah muncul dia sebuah variabel baru bernama absolut residual. Kita lihat kayak mana katanya. Uji Gletser meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kita regresikan. Analize, regression, linear. Nah, ini saja kita ganti. Kita pindah dia kemari, masukkan nilai absolut residual, klik OK. Nah, kita tengok outputnya. Apa katanya tadi aturan mainnya? Aturannya katanya, jika lebih besar nilai signya, tidak ada heteroskedastisitas. Udah, kita lihat. Mana dia? Nah, ini dia. Kita lihat kalau di uji T-nya, ini dia lebih kecil. Ini dia lebih besar. Nah, ini kan kalau T yang namanya uji T, ini sering disebut orang uji parsial, uji masing-masing. Kalau uji F itu sering disebut orang uji serempak bersama-sama. Nah, kita lihat sajalah yang ini, karena kita hanya mau melihat. Nah, kita lihat di sini. Ini lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada heteroskedastisitas. Nah, udah paham lah ya kalian itu ya. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Apa lagi katanya? Ini tadi cara-caranya itu, nanti kalian ikuti pun pandainya kalian itu. Nah, sekarang yang ketiga metode apa katanya? Mana dia katanya? Metode plot. Ini kita lihat ke atas ya. Ada tadi katanya 3 cara menguji heteroskedastisitas. Nah, cara uji katanya di sini. Kita lihat ada uji Park sudah kita buat. Uji Gletser udah kita buat. Sekarang grafik plot atau scatter plot. Nah, ada uji koefisien korelasi Spearman 2 lagi. Nah, sekarang scatter plot dulu kita kerjakan. Pertama, kita klik analize, regression, linear. Nah, ini kita keluarkan. Nah, kita masukkanlah dia sales. Tunggu dulu, sales. Ini kok promotion. Tunggu ya, ada sedikit kesalahan. Kita coba dulu, kita cancel dulu ini ya. Kita lihat dulu data itu kenapa seperti itu. Oh, numeriknya. Oke. Nah, kita lihat. Analize, regression, linear. Nah, kita reset yang tadi itu. Kita reset, boleh pre-C, promotion masukkan ke independen. Sales masukkan ke dependen. Nah, kita klik di sini, ini yang beda, klik plot. Tep. Nah, pindahkan S resid ke Y, jepret ke X. Baru kita centang di sini normal probability plot. Nah, coba ya. Kita continue. Kita oke kan.
Nah, kita lihat lagi di prosesnya. Scatter plot. Ini dia. Dari mana, macam mana kita melihatnya ini, data ini? Cara melihatnya adalah kita ambil dari titik 0 ini. Kita tariklah garis lurus. Ecek-eceknya ini. Kita lihat. Nah, apakah ada penumpukan di data ini? Nah, kalau kita lihat secara sederhana, tidak ada menyebarnya dia, ya kan? Tidak ada. Cobalah kita lihat dulu ya. Kita escape, kita kecilkan layar, kita buka tadi petunjuknya. Uji. Mana pula ini? Ini. Nah, mana dia gambarnya itu? S-Receipt Jepret. Udah, tadi udah betul. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini contohnya. Bahwa ukurannya bahwa dia tidak ada heteroskedasitas, titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, kan dia acuannya adalah titik 0. Inilah titik 0. Kita garis tap. Data di bawah ini yang bernilai negatif, dia menyebar. Data di sini menyebar. Ya, tidak ada yang bergerombol seperti di sini. Ada yang bergerombol di sini saja, ya. Nah, itu yang menjadi dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, sama kayak yang punya kita ini. Kalau seandainya kita tarik garis lurus dari titik 0 ini, ini kan menyebar, cantik manis dia, kita lihat. Tidak ada yang bergerombol-gerombol dia. Maka tidak ada heteroskedastisitas. Nah, kita lihat lagi yang terakhir menggunakan, halo? Iya, ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada. Oh, saya kira ada yang mau bertanya. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, kita lihat yang terakhir menggunakan uji korelasi Spearman. Kalau Spearman ini hampir sama, ya. Kita lihat. Nah, masukkan. Ya. Jadi kalau tadi dibilangnya kalau uji korelasi Spearman, kita besarkan layar supaya enak kalian melihatnya. Mengkorelasikan variabel independen dengan nilai residual unstandardized-nya. Udah kita hitung tadi nih. Nah, kita lihat inilah nilai residual yang unstandardized. Kita korelasikan analyse correlate bivariat. Kita masukkan yang unstandardized residual dengan semua variabel independennya. Kita masukkan. Nah, kita centang person di sini. Person. Karena tadi katanya korelasi person atau Spearman tadi ya. Spearman. Nah, berarti person kita klik, kita buang, kita masukkan Spearman. Udah kita oke kan, cap. Nah, hasilnya macam mana? Kita lihat lagi tadi. Apa katanya? Jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita lihat outputnya tadi. Mana dia? Nah, ini dia. Non-parametric correlation. Nah, nilai sig-nya.
Nah, ini ya. Kita lihat siknya. Ini ada sik. Ini ada sik. Ini ada sik. Yang mananya kita lihat? Yang ini saja yang kita lihat ya. Ini kita lihat 0,901. Ini 0,892. Berarti dapat kita simpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Udah ya.